Bismillahirrahmanirrahim, bertemu kembali dengan saya Ruminas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel baik dengan menggunakan VBA, pivot table, Power Query, Power Pivot DAX, dan fitur-fitur Excel yang lain. Siang ini Minggu ya 17 Juli 2020 saya sudah punya sebuah kasus yang diposting oleh rekan di grup, yaitu grup bantuan makro Excel ya. Buat rekan-rekan belum gabung di grup bantuan makro Excel yang saya buat ini, silahkan gabung ya. Alamatnya di www.facebook.com/groups/0.monas ya. Nanti rekan-rekan bisa cari di sana grup yang saya buat, yaitu dengan nama bantuan makro Excel, Power Pivot, Power Query, DAX, dan ya apapun yang teman-teman tanyakan di Excel. Buat rekan-rekan yang punya pertanyaan, silahkan lampirkan saja file yang mau ditanyakan beserta permasalahannya. Nanti insya Allah akan saya jawab dengan menggunakan video tutorial. Buat rekan-rekan yang ingin mengeksplor apa yang ada di grup, silahkan dicari saja ya di grup ini. Nah, kemudian kita balik lagi ke file. Nah, ini adalah file yang sudah di posting oleh rekan kita di grup atau ditanyakan ke saya. Kurang lebihnya file awalnya adalah seperti ini. Rekan kita mempunyai sebuah tabel yang namanya raw data table ya, dengan beberapa kolom, yaitu kolom nomor, project, penjualan, portfolio risk, dan project lead ya. Mungkin saya zoom sedikit ya, seperti ini. Dengan di atas ini ada satu buah kolom tambahan juga, dimana adalah penjualan dengan tanda lebih besar. Ini ditulis 10 juta, jadi mungkin ini adalah kriteria, dan memang yang ditanya adalah kriteria. Kemudian ada portfolio risk, di sini ada ditulis low. Kemudian di sini di bawahnya ada juga project lead, ditulis dengan Monas, karena di sini sifatnya datanya adalah forbidden ya, maksud saya terlarang untuk dieksplor. Jadi saya mengganti beberapa item yang sudah di tulis rekan kita, termasuk nama maupun project. Yang awalnya project ini adalah data dari perusahaan yang diposting oleh rekan kita, akan tetapi di sini saya ganti saja agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari ya. Jika memang data ini ternyata adalah tidak boleh disebarluaskan. Jadi ada beberapa item yang saya ganti ya untuk rekan yang bertanya ya. Oke, di sini yang ditanyakan adalah bagaimana caranya agar dapat saat rekan kita ini menulis di sini angka kriteria, kemudian memilih low atau high-nya, kemudian memilih nama yang sales yang memegang projectnya, project lead-nya, maka di sini akan tampil highlight atau warna pada baris data yang disajikan pada tabel di sini. Jadi kurang lebihnya sudah seperti ini ya. Kurang lebihnya adalah seperti ini. Jadi saat saya mengganti penjualan, atau mungkin penjualan di sini saya ganti dengan 11.000 misalnya ya, 11 juta. Saya tekan enter, maka yang terhighlight di sini pun akan berubah. Jika saya kembalikan seperti ini dan saya pilih lagi untuk low, high, dan mediumnya, dia pun akan berubah seperti ini. Jadi yang diinginkan adalah kriteria dinamis untuk meng-highlight atau mewarnai baris tabel yang ada pada datanya. Kita juga bisa mengganti pada namanya di sini, nama salesnya atau sama project leadnya. Saya ganti dengan Heru, akan meng-highlight pada Heru, kemudian saya highlight pada Excel pun akan meng-highlight pada Excel di sini. Dan kita nanti akan belajar bagaimana membuat aplikasi sederhana seperti ini, yaitu yang bisa meng-highlight data yang ada di tabelnya ya. Kemudian untuk rekan-rekan yang masih bingung, misalnya yang baru gabung di grup Excel dan belum tahu caranya bagaimana membuat drop down list seperti ini, silahkan rekan-rekan buka channel YouTube-nya ya. Kemudian ketikkan saja di sana untuk di channel YouTube-nya, ketik saja di sana Heru Monas Data Validation, maka rekan-rekan akan disajikan dengan hasil beberapa tutorial saya yang menyangkut validasi atau membuat data validasi. Rekan-rekan bisa mengikuti link ini, kemudian mempelajari bagaimana cara membuat validasi, baik itu validasi yang bertingkat, validasi sederhana, maupun validasi yang menggunakan trik name range maupun trik-trik yang lain. Rekan-rekan juga bisa mengeksplor video tutorial saya yang lain ya. Di sini ada banyak sekali video tutorial, silahkan dipelajari di sana sesuai dengan kebutuhan saja. Baik, kita kembali ke Excelnya. Kita akan buat ini step by step ya.
Saya klik pada dasar-dasar dulu. Dari sini saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dasar mewarnai satu sel atau satu baris data dengan menggunakan conditional formatting ya. Jadi jika rekan-rekan masih belum tahu apa itu conditional formatting, silahkan buka Excelnya, klik pada tab Home dan klik pada atau cari pada tab Style di sini. Tab Group Style di sini akan ada conditional formatting. Rekan-rekan bisa memanfaatkan conditional formatting atau fitur conditional formatting ini untuk membuat satu sel berwarna sesuai dengan value yang ada di sel tersebut. Oke ya. Di sini saya membuat sebuah tabel, misalnya nama tabelnya adalah keterangan seperti ini. Saya isi saja dengan saya, kami, kamu, dia, siapa lagi ya, kita, seperti ini. Segini aja udah cukup. Dan saya membuat sebuah kriteria di sini ya, saya warnai. Kita belajar dasar-dasar dulu bagaimana cara mewarnai satu sel dengan menggunakan conditional formatting ya. Misal kriteria yang ingin saya cari di sini adalah saya. Bagaimana saat saya mengetikkan saya di sini, maka baris saya akan terhighlight atau berwarna kuning juga sama seperti ini. Oke, caranya adalah seperti ini. Conditional formatting hanya bisa menganalisis satu hasil formula ataupun satu kondisi yang bernilai true atau false. Jadi kita bisa memanfaatkan satu rumus sederhana untuk membandingkan antara sel yang ada di kolom yang ada di sini dengan kriteria yang kita miliki yang ada di sini. Caranya adalah misal saya taruh saja di kolom A ya, seperti ini. Ketikkan saja sama dengan, kemudian klik pada sel B4 di sini, kemudian ketikkan lagi sama dengan, klik pada kriterianya, tekan enter, hasilnya adalah true. Jadi yang saya lakukan tadi adalah sama dengan seperti ini. Saya ulang ya. Klik di sini sama dengan, saya seperti bertanya seperti ini, apakah sel yang ada di sini sama dengan sel yang ada di kolom kriteria di sini ya. Sel yang ada di sini apakah sama dengan kriteria yang ada di sini. Jika biar mengetahui hasilnya kita tekan enter. Kemudian jika kita tarik ke bawah, amati di sini adalah B4 dan E3. E3 adalah kriterianya. Jika kita tarik ke bawah, maka akan membandingkan per sel. Akan tetapi bisa kita lihat pada rumus di bawahnya, di sini membandingkan adalah B5 dan E4. Sedangkan jika kita klik lagi formulanya, yang dibandingkan adalah sel yang ada di sini dengan sel yang ada di bawah kriterianya. Sedangkan kita tidak menginginkan hal ini. Jadi yang harus kita lakukan, kita harus mengunci sel yang ada di kriteria di sini. Jadi saya hapus dulu untuk formula yang ada di bawahnya ya. Saya delete dulu, saya klik lagi pada B atau A4 di sini. Saya ketikkan ulang sama dengan apakah sel ini sama dengan sel pada kolom kriteria. Kan tapi kolom kriteria ini harus kita kunci, yaitu dengan menekan F4. Tekan F4 pada keyboard satu kali, tekan enter. Ya. Jadi saat saya klik dan drag ke bawah seperti ini, hasilnya saat kita cek pada formulanya, maka setiap sel yang ada atau baris yang ada pada kolom di sini akan dibandingkan dengan persis dengan si letak posisi kriterianya, yaitu selalu E3. Kita klik ke bawah juga masih di E3, B6 sama dengan E3, B7 sama dengan E3, B8 sama dengan E3. Jadi tetap membandingkan dengan si E3 di sini. Dan kita kembali lagi ke conditional formatting. Conditional formatting hanya bisa menilai satu kondisi yang bernilai true ataukah false. Jadi jika kita klik dan blok seperti ini, kemudian kita klik pada home, kemudian kita klik pada conditional formatting, kita pilih pada new rule, kita pilih saja pada formula ya, use a formula to determine which cell to format, pada new formatting rule ya. Ini yang lain bisa teman-teman pelajari nanti di sesi tersendiri. Saya klik di sini, kita akan disediakan pop-up atau kolom yang untuk mengisi formulanya. Kita klik saja di sini ya, di format value where this formula is true ya. Dia menanyakan apakah ini formula yang akan kita analisa gitu, dan dia bernilai true gitu. Jadi kita klik saja pada A4 dimana di sebelah dari data yang kita akan analisa. Klik seperti ini,
Kan tetapi saat kita amati di sini yang dihasilkan adalah bukan hanya 4, akan tetapi tanda dolar A, kemudian tanda dolar dan 4, yang menandakan adalah sel ini terkunci sepenuhnya antara kolom dan barisnya. Sedangkan kita ingin bandingkan antara sel B4, B5, B6, B7 dan B8. Jadi kita harus menghilangkan pengunci pada baris nomor barisnya. Jadi kita hilangkan tanda dolar di depan huruf A seperti ini. Jadi dolar A4. Kemudian kita format untuk menampilkan warnanya, kita klik pada warna kuning karena kita tadi yang menampilkan warna kuning ya. Kita klik OK, kemudian kita klik OK lagi. Maka nama saya akan berwarna kuning, sama seperti ini. Saat ini saya ganti dengan dia, tekan enter, maka dia pun akan berwarna kuning. Oke ya, untuk menyembunyikan ini kita blok saja, kemudian kita warnai dengan warna putih seperti ini. Oke, seolah-olah tidak ada rumus apapun ya di sini, atau tidak ada value apapun, karena memang kita warnai putih jadi tidak kelihatan. Jadi saat saya ganti dengan kamu, yang terhighlight pun juga akan kata kamu seperti ini. Saat kita tuliskan kita, yang terhighlight adalah kita. Jadi ini adalah basicnya atau dasarnya saat kita mewarnai satu sel berdasarkan satu kriteria. Nah, sedangkan yang ditanyakan oleh rekan kita tadi adalah beliau mempunyai beberapa kriteria. Di sini adalah 3 kriteria, yaitu nilai penjualannya di mana lebih besar daripada 10.000, kemudian portofolionya, portofolio risknya low, medium ataupun high-nya, kemudian project lead-nya. Jadi tidak hanya satu kriteria tetapi 3 kriteria di sini. Bagaimanakah cara membuat highlight seperti ini agar bisa ter-highlight sesuai dengan kriteria yang ada di sini? Misal saya ganti dengan matte, nggak ada, kemudian kita ganti dengan low, ya seperti ini. Kita ganti dengan Monas misalnya ya, dia akan berpindah ke atas, dia meng-highlight di mana ada penjualan lebih besar daripada 10 juta. Kita lihat di sini, betul lebih besar dari 10 juta, kemudian portofolionya adalah low, betul di sini adalah low, kemudian dengan nama project-nya Monas, project-nya Monas. Ya, kita akan buat step by step, langkah demi langkah, karena memang saya tidak ingin yang menonton video tutorial saya ini hanya yang paham, hanya yang sudah mempunyai pengetahuan Excel dari di atas basic ya. Jadi harapan saya untuk tutorial saya ini bisa dipahami oleh semua level kalangan yang baru belajar Excel ya. Jadi saya akan berusaha membuat step by stepnya agar rekan-rekan bisa membuat atau mempunyai pemahaman bagaimana cara membuat highlight atau pewarnaan pada satu tabel berdasarkan beberapa kriteria seperti ini. Oke, saya copy saja nih datanya ke sheet coba di sini. Ya, ini adalah sama persis seperti yang tadi saya bilang, tapi di sini belum menampilkan si conditional formattingnya di sini atau pewarnaannya. Jadi saat saya ubah di sini pun tidak akan mewarnai apapun di sini. Dan memang tujuan akhir kita adalah membuat satu dashboard yang bisa mewarnai data tabel berdasarkan kriteria. Oke, kita langsung saja. Saya agak kecilkan sedikit. Nah, seperti ini. Karena saya ingin step by step, jadi saya copy saja untuk data yang ada di sini. Ya, saya blok, kemudian Ctrl C, saya paste atau saya paste persis di samping tabel yang sudah ada. Klik kanan, kemudian paste value seperti ini ya. Saya atur dulu untuk lebar kolomnya, double klik ya. Ini saya tebalkan biar bisa dibedakan ya. Saya tidak memerlukan data penjualan, jadi portofolio dan project lead-nya, jadi ini saya hapus saja dulu. Oke, seperti ini. Yang ingin kita lakukan adalah membandingkan apakah tiap baris di sini sama dengan kriterianya. Jika sama akan dihasilkan true, jika salah akan dihasilkan false. Ingat apa yang kita pelajari tadi di sini ya. Jika sama akan dihasilkan true dan akan di highlight ya. Jika saya balik lagi ke sini dan saya warnai hitam ya, seperti ini ya, yang true saja yang akan di highlight ya. Sini pun juga sama, akan tetapi kita melakukan 3 kali perbandingan. Yang pertama adalah penjualannya. Apakah penjualannya lebih besar daripada 10 juta? Penjualannya ada di per baris di sini lebih besar dari 10 juta. Jadi si Excel nanti akan menganalisa seluruh baris yang ada di sini dan membandingkan dengan kriteria yang ada di sini. Jadi yang kita lakukan
mirip dengan apa yang kita lakukan pada sheet dasar tadi di sini ya. Kita kembali, kita klik saja di sini, rumus yang sama, apakah sel yang ada di sini sama dengan kriteria yang ada di sini ya, sama seperti tadi ya yang di sheet dasar, kan tetapi yang di D2 ini harus kita kunci. Kenapa? Karena saat kita mengklik dan drag ke bawah, harapannya kriterianya tidak bergeser seperti yang kita jelaskan di sheet dasar tadi. Jadi ini saya klik pada D2, kemudian saya tekan F4 pada keyboardnya. Seperti ini sudah terkunci, $D, $2, kemudian kita tekan enter, kita klik dan drag ke bawah saja. Seret. Oke ya. Kemudian maaf, saya salah, ini bukan sama dengan tapi lebih besar, karena kriteria yang disampaikan adalah penjualannya lebih besar daripada 10 juta. Jadi tanda sama dengan di sini saya ganti dengan lebih besar. Seperti tekan enter, saya klik dan drag ke bawah lagi ya. Hasil true adalah hasil yang merupakan perbandingan antara data penjualan dengan kriteria, dimana saat kriterianya lebih besar daripada 10 juta maka di sini akan menghasilkan true, dan di sini hasilnya adalah true semua ya. Di saat ganti dengan 10.500 misalnya atau 10.800 ya, 10.800.000 jadi tidak semua hasilnya adalah true, akan tetapi ada juga yang false. Kita lanjut lagi dengan portfolio risk, klik di sini, tekan sama dengan logika seperti ini, kurang lebihnya apakah sel yang ada di portfolio risk di sini sama dengan kriteria yang ada di portfolio risk. Tekan enter, kita klik dan drag ke bawah ya, klik seperti ini. Ini adalah hasilnya true, false, dan false semua ya. Kemudian terakhir yang harus kita lalui adalah project lead. Apakah project leadnya ini sama dengan kriteria yang ada di sini? Kemudian ini kita kunci ya, kunci yang tadi udah kita kunci apa belum ya, kita coba lihat lagi yang di sini. Ini kita klik dan drag dulu ke bawah ya, kita lihat di sini, oh ini belum dikunci, jadi kita kunci dulu, F4, tekan enter, kemudian kita klik dan drag ke bawah ya, seperti ini. Oke, kita sudah menganalisa kolom penjualan, kolom portfolio risk, kemudian kolom project lead. Yang ingin kita sampaikan adalah kondisi true saat 3 kriteria ini tercapai. Kenapa harus kondisi true saat 3 ini tercapai? Karena si conditional formatting hanya bisa mewarnai pada satu kondisi yang bernilai true. Jadi bagaimana untuk menggabungkan antara penjualan yang bernilai true, portfolio bernilai true, kemudian project lead bernilai false, kemudian juga untuk sel-sel yang lainnya false, true, false, ini menggabungkannya seperti apa? Kita pakai kolom bantu yang berformula N. Jadi saya tuliskan seperti ini ya, kolom bantunya. Formula jelas sederhana, kita klik saja di sini, sama dengan N ya, kita tuliskan formula N, kemudian buka kurung, klik pada sel K9 di sini di bawah satu kondisi yang pertama, kemudian koma, L9, koma, kemudian M9, kemudian tutup kurung, tekan enter. Kita klik dan drag saja ke bawah. Oke, saya akan jelaskan apa itu formula N. Formula N adalah satu kondisi di mana saat satu saja kondisinya berbeda akan disampaikan false. Akan tetapi jika tiga-tiganya true akan disampaikan true. Kita bisa lihat di sini, saat ini true, ini false, hasilnya adalah false. Saat di sini true, false, hasilnya juga false. Akan tetapi saat di sini hasilnya adalah true, dan true, hasilnya adalah true. Dan nanti si sel yang ada di sini yang akan kita warnai dengan warna yang sesuai kita harapkan tadi di dashboard yang saya peragakan tadi ya. Jadi saat apa yang ada di N ini bernilai true, akan kita warnai dengan warna yang akan kita pilih untuk meng-highlight pada tabelnya. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menyambungkan antara tabel bantu yang ada di sini dengan apa yang ada di tabel aslinya. Nah, kita tambahkan saja di sini satu kolom bantu, misalnya indeks atau nomor, tulis saja nomor bukan monor ya, nomor.
kalikan saja antara kondisi N di sini sama dengan sel yang ada di kondisi N, kita kalikan saja dengan penomoran yang ada di sini ya. Kan nomor yang ada di sini tadi sama persis seperti apa yang ada di sini ya. Kemudian kita tekan enter, kita klik dan drag ke bawah. Pada nomor yang bernilai true akan muncul nomornya, sedangkan pada nomor yang di sini bernilai false, satu di sini karena bernilai false, untuk formula N nya akan menghasilkan 0. Saya klik dan drag ke bawah ya, yang muncul adalah nomor 7 saja, yang lain adalah 0. Kita tinggal membandingkan antara nomor yang ada di sini dengan nomor yang ada di sini ya. Kita tulis saja di sini di kolom A nya, apakah nomor yang ada di sini sama dengan nomor yang ada di kolom bantu nomor. Tekan enter, false, jadi tidak sama. Saat saya klik dan drag ke bawah, hasilnya yang true adalah penjualan di sini. Di sini langsung muncul warna, mungkin karena tadi saya belum menghapus conditional formattingnya ya. Jadi saya undo dulu, undo. Saya hapus dulu untuk conditional formattingnya. Tadi saya akan mengcopy dari sini. Mungkin tadi conditional formattingnya ikut ke bawah di sini ya. Jadi ini saya highlight dulu, saya hapus dulu conditional formattingnya. Home, conditional formatting, new rules, kemudian manage rule. Saya ke manage rule, home, conditional formatting, kemudian clear rule juga bisa sih, tapi saya ke manage rule saja. Klik pada rule yang kita buat tadi, delete, apply, oke. Oke, kita ulangi lagi menghubungkan antara nomor yang ada di sini dengan nomor yang ada di sini. Kita buat sebuah perbandingan, apakah nomor yang ada di sini sama dengan nomor yang ada di sini. Tekan enter, hasilnya adalah false. Saat saya klik dan drag ke bawah, yang bernilai true adalah nomor 7 karena nomor 7 di sini sama dengan yang ada di sini. Sekarang kita tinggal mengolah saja apa yang ada di sini untuk conditional formattingnya. Jadi kita klik dan blok saja datanya seperti ini ya. Kemudian kita klik pada tab home, klik pada conditional formatting, klik pada new rule. Terlalu cepat ya, saya ulang. Klik pada tab home, blok dulu, kemudian klik pada tab home ya, klik pada conditional formatting, kemudian pilih pada new rule. Muncul pop-up seperti ini, pilih pada use formula ya, use formula to determine which cell to format. Klik di sini ya. Kemudian kita klik pada format value where this formula is true. Kita klik saja pada boxnya di sini. Kemudian klik pada A9 ini, dimana kita membuat perbandingan pertama. Tandai juga seperti yang kita bahas di sheet dasar tadi, bahwa A9 ini terkunci semuanya, dimana $A$9 ini tertulis semua. Jadi kita membutuhkan analisa pada setiap baris di sini. Kita harus menghilangkan tanda dolar di depan A di sini. Seperti ini, jadinya $A9 saja. Kita klik pada format. Kita warnai misalnya dengan warna hijau lah, seperti ini. Kita klik OK, kita klik OK, sudah berwarna hijau. Kita coba ganti kriteria yang ada di sini dengan matte ya, sudah bergeser, jadi tandanya bahwa apa yang kita buat sudah berhasil. Kita ganti dengan misalnya ini adalah 10 juta, tekan enter, hasilnya masih tetap ya. Kita lihat pada yang low ya, kita lihat pada nama yang lain, Excel misalnya ya, seperti ini. Jadi intinya ini adalah hasil yang akan kita sajikan di dashboardnya. Kita bisa menyembunyikan ini dengan memblok, kemudian mewarnai dengan warna putih seperti ini, atau kita kecilkan saja kolomnya seperti ini ya. Cukup manis. Kita coba lagi pada height, kita coba lagi pada low ya, sudah jalan. Dan ini juga bisa kita sembunyikan dengan mengklik dan blok seperti ini. Klik kanan, kemudian kita pilih hide. Kita sudah punya satu buah dashboard yang manis yang bisa meng-highlight atau mewarnai sel yang sama dengan 3 kriteria yang ada di sini. Kita coba dengan 11.000 misalnya, 11 juta.
Ya seperti ini, kita pilih pada map misalnya, tidak ada, kita pilih pada nama yang lain misalnya Monas. Ya seperti ini, pilih yang lain misalnya hike. Ya sudah bergeser juga ya. Oke, cukup panjang tutorialnya karena saya sudah atau berbagi bagaimana dasar-dasar membuat sebuah kondisi yang bisa kita terapkan pada conditional formatting ya. Kemudian kita juga sudah belajar bagaimana cara membuat satu tabel terhighlight dengan fasilitas conditional formatting yang berdasarkan 3 kriteria di sini. Ya, buat rekan-rekan yang masih baru belajar Excel dan formula dan semacamnya, mungkin ini sedikit membingungkan, tetapi bukan karena sulitnya, tetapi mungkin karena banyaknya yang harus kita lakukan. Tidak apa-apa, kita harus tetap berlatih dan berlatih. Nanti lama-kelamaan kita akan bisa memahami dan mempraktekkan apa yang kita miliki ilmunya di pekerjaan kita masing-masing, sehingga diharapkan bisa mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Baik, demikian tutorial kali ini. Mudah-mudahan buat rekan yang bertanya bisa mendapatkan ilmu dari sini dan menerapkan pada tempat kerjanya berdasarkan tabel masing-masing. Bertemu kembali dengan saya Rumunas Prasetyo, masih dalam rangkaian pemecahan kasus Excel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.